Tipine Bali yang sudah jauh-jauh datang ke kantor kami. Tadi kita baru selesai melakukan sidang yang kesekian kalinya dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari kami selaku penasihat hukum terdakwa terhadap pertanyaan teman tadi, bahwa inilah yang saya maksud proses hukum terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum. Jangan sampai terhadap kesalahan penerapan hukum ini menimbulkan proses hukum yang sesat. Itu. Jadi kalau menentukan jumlah kerugian negara, berarti jaksa penuntut umum tidak paham terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang RI tentang Perbendaharaan Negara. Jadi kedua undang-undang itu sudah tegas mengatur bahwa kerugian keuangan negara harus dihitung nyata dan pasti. Itu persoalan pokoknya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh teman-teman jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwahan. Itu. Jadi kedua undang-undang itu sudah tegas seperti yang saya katakan tadi. Lalu artinya menghitung kerugian negara tidak boleh kira-kira, ya, tidak boleh kira-kira. Uang modal pemerintah, bantuan dari pemerintah cuma 5.200 sekian ribu, terus bagaimana sekarang mengakui kerugian negara 151 miliar lebih? Itu kan uang rakyat itu. Tidak setiap, kalau itu ada uang negara, kemudian memang harus dipertanggungjawabkan, tetapi hanya sebatas jumlah uang negara itu. Itu maksudnya. Kalau dihitung kerugian negara 151, ini yang aneh, ini yang sesat, menghitung kerugian negara melawan undang-undang. Itu yang saya maksudkan. Terhadap tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang kami ajukan, jaksa penuntut umum bilang kami tidak membaca utuh sehingga tidak memahami surat dakwaan. Kami jawab, justru karena kami membaca secara utuh dan lengkap, maka kami jadi paham. Justru sebaliknya, dalam menyusun surat dakwaan itu kan harus cermat, jelas, lengkap. Itu. Nah, jadi sehingga kami tahu, karena kami baca secara utuh, kami tahu bahwa kesalahan dalam surat dakwaan itu adalah modal pemerintah 5.200 sekian. Dia menyebut kerugian 151 miliar. Kembali saya jawab itu. Nah, sehingga penuntut umum tidak paham tentang undang-undang BPK dan perbendaharaan negara untuk menghitung kerugian negara. Itu justru karena kami baca secara utuh, makanya kami paham, sehingga penuntut umum lah yang tidak paham tentang menyusun surat dakwaan. Dalam pasal 143 ayat 2 huruf B itu kan tegas tentang surat dakwaan. Jadi itu surat dakwaan tidak merujuk kepada pasal 143 itu. Ceritanya sekarang ini penuntut umum, jaksa penuntut umum telah menyita, ya, melakukan sita terhadap seluruh kekayaan LPD. Apakah itu uang, apakah itu tanah, apakah itu mobil dan sebagainya. Kan gitu ya. Logika hukumnya sebagaimana hukum, ketika itu dirampas, kemudian nanti itu karena ini pidana korupsi, itu akan dikembalikan kepada negara. Itu aturan mainnya. Kalau disebutkan dalam dakwaan bahwa itu akan dikembalikan kepada LPD, ini yang sesat yang saya maksudkan. Ini yang sesat. Negara tidak sama dengan LPD. Itu persoalannya. Kalau kerugian negara, ya ke negara dikembalikan, bukan ke LPD. Kalau ke LPD berarti ini bukan pidana korupsi, ini pidana umum. Itu. Jadi selama ini kita publik semua terkelabui oleh
deretan kalimat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bahwa terhadap perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau LPD. Ini yang tidak benar. Kita jawab, kerugian keuangan negara tidak sama dengan kerugian LPD. Itu satu. Kerugian keuangan negara mesti diproses melalui pidana korupsi. Kemudian kerugian LPD adalah mesti diproses melalui pidana umum. Itu bedanya. Kalau kemudian ini kerugian keuangan negara, kemudian ceki kerugian LPD, seluruh rampasan sitaan itu dikembalikan kepada LPD, disinilah letak kesalahan penerapan hukum alias penerapan hukum yang sesat. Tegas saya katakan itu. Saya tambahkan, ini saya sampaikan kesimpulan kenapa saya selalu berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum terkait kasus ketua LPD Desa Adat Anturan Buleleng. Karena begini, pada prinsipnya kita semua setuju menghukum orang yang bersalah, tetapi mesti dengan proses hukum yang benar. Yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah proses hukum yang tidak benar. Jangan pidana umum itu dipaksakan masuk atau diproses melalui pidana korupsi. Itu yang tidak benar. Ya, kan jelas dari surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas terhadap perbuatan terdakwa NAW menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ceki LPD Desa Adat Anturan. Ya, ini tidak ada dalam KUHP rumusan seperti ini. Pidana korupsi ya pidana korupsi. Karena negara tidak sama dengan LPD, maka proses hukum pidana korupsi, kerugian keuangan negara ke pidana korupsi, kerugian LPD ke pidana umum. Jangan yang pidana umum dipaksakan masuk ke pidana korupsi. Itu masalahnya. Jadi menghukum orang yang bersalah kita sepakat semua, kita setuju, tetapi mesti dengan proses hukum yang benar. Terima kasih.